Puji Tuhan, salam sejahtera jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita belajar pendalaman Alkitab tentang eskatologi untuk pelajaran yang ketujuh. Sebab itu mari kita siapkan hati kita mau melanjutkan pelajaran ini, masuk kepada bagian pra-milenium. Kita mau belajar mengetahui peristiwa apa yang dimaksud dengan pra-milenium. Nah, istilah milenium itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu pertama mille yang berarti 1000 dan annus yang berarti tahun. Jadi milenium itu berarti 1000 tahun. Kata 1000 tahun ini disebut 6 kali dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai 7. Nah, sementara dalam satu literatur teologi terdapat istilah Yunani kata silism yang menuju kepada ajaran bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaan teokrasi di bumi selama 1000 tahun damai. Sedangkan arti pra-milenium adalah, arti dari pra-milenium itu, pra-milenium artinya sebelum pemerintahan 1000 tahun damai itu ketika itu berlangsung. Sebelum itu berlangsung, kita perlu mengetahui ada beberapa urutan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebagai berikut. Pertama, kedatangan Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi peristiwa yang pertama, sebelum masa 1000 tahun damai, pemerintahan Kristus, pemerintahan teokrasi, di mana Kristus memerintah bersama dengan umatnya selama 1000 tahun damai di bumi, itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama tadi kita sudah baca, yaitu kedatangan kembali Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya. Di dalam Wahyu 19 ayat 11-16, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang bersih. Kemudian di dalam ayat 15, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi saudara, ini yang akan terjadi ketika dikatakan bahwa sebelum masa pemerintahan 1000 tahun damai. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi adalah perperangan Harmagedon. Perperangan Harmagedon. Di dalam Wahyu 19 ayat 17-21, perperangan Harmagedon yang dimaksud adalah di dalam Wahyu 19 ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun baik yang tidak, baik yang kecil maupun yang besar.
Dan aku akan melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan perperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Kedua dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Inilah peristiwa yang akan terjadi sebelum pemerintahan 1000 tahun damai itu, di mana terjadi disebut dengan perperangan Harmagedon. Perperangan Harmagedon ini perperangan yang sangat besar. Perperangan yang besar ini terjadi ketika bangsa Israel nanti akan dikepung dari segala bangsa. Kemudian ketika itulah mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan terjadi satu perperangan yang sangat besar, semua katakan akan terjadi penumpahan darah yang besar-besaran terjadi pada saat itu. Peristiwa yang sangat mengerikan sebelum pemerintahan 1000 tahun damai, sebelum Kristus memerintah bersama dengan umatnya, maka ada peristiwa yang sangat besar terjadi, yaitu perperangan besar-besaran, di mana terjadi pembunuhan besar-besaran dari segala bangsa. Akan terjadi perperangan dari segala suku-suku bangsa akan berkumpul dan menghadapi satu perperangan besar. Inilah peristiwa yang akan terjadi yang disebut dengan perang Harmagedon sebelum Yesus memerintah 1000 tahun damai ketika dia datang di dunia ini. Inilah yang akan terjadi. Kemudian pada saat itulah Yesus akan datang ke dunia ini. Ketika itulah bangsa Israel dikepung dari segala bangsa, mengepung bangsa Israel ini untuk menghancurkannya. Tapi ketika itulah terjadi satu perperangan besar, kemudian terjadi penumpahan darah yang begitu banyak yang tertumpah di Harmagedon, tempatnya yang disebut dengan Harmagedon. Di sana satu tempat perperangan yang sangat dahsyat yang menyebabkan banyaknya kematian dan penumpahan darah. Dan ketika itulah orang Israel terdesak dan kemudian mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Dan semua orang dibunuh dengan pedang dan keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 21. Kemudian ada peristiwa sebelum pemerintahan 1000 tahun damai juga. Urutan yang terjadi peristiwa itu adalah setan diikat dengan rantai besar. Dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 3, sebelum pemerintahan 1000 tahun damai, urutan peristiwa yang ketiga adalah dikatakan bahwa setan saat itu akan diikat dengan rantai besar. Si ular naga, setan dengan pengikut-pengikutnya, dia akan diikat. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kemudian di ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum masuk pada pemerintahan 1000 tahun damai, itu iblis atau setan itu akan diikat dengan rantai besar. Kemudian dikatakan bahwa dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut, dan kemudian dia akan dimetraikan di sana, dan dia selama 1000 tahun dia akan ditangkap, diikat, dan dimasukkan ke dalam jurang maut itu. Selama itu dia tidak bisa mengganggu selama 1000 tahun. Jadi sebelum pemerintahan 1000 tahun damai, iblis itu diikat selama 1000 tahun lamanya.
Nah, ini peristiwa yang ketiga yang terjadi sebelum pemerintahan Kristus 1000 tahun damai. Lebih dulu peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Itu yang harus kita ketahui sebelum Kristus memerintah 1000 tahun damai bersama dengan umat-umat kudusnya. Kemudian urutan yang keempat, peristiwa yang terjadi sebelum Kristus memerintah bersama dengan umatnya selama 1000 tahun damai adalah adanya penobatan. Nah, penobatan orang-orang kudus yang bangkit pada kebangkitan pertama. Di situ ada penobatan menjadi raja. Mereka yang telah bangkit menjadi raja untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan teokrasi selama 1000 tahun damai itu. Jadi peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah penobatan orang-orang kudus, karena pada waktu itu orang-orang mati di dalam Kristus lebih dulu akan dibangkitkan. Kemudian setelah itu orang-orang yang masih hidup itu ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Di sana dituliskan bahwa lebih dulu orang-orang yang mati. Makanya berbahagialah orang yang mengalami kebangkitan pertama, karena mereka akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun damai. Hal ini tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4-6. Ayat 4 demikian firman Tuhan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangannya mereka, pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini adalah ada beberapa hal pembelajaran penting yang perlu kita ketahui di sini, bahwa yang pertama dikatakan bahwa mereka yang akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun damai adalah mereka yang setia, yang setia menyatakan imannya sampai mati, sekalipun mereka mungkin ada yang sampai dipenggal kepalanya karena dianiaya untuk menyatakan kesetiaannya mengikut Yesus. Ini saudara, mereka akan dibangkitkan. Mereka inilah yang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan kemudian dikatakan mereka yang mengalami kebangkitan pertama ini tidak akan mengalami lagi untuk mengalami kebangkitan kedua menghadapi penghakiman. Tapi mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, dan mereka pasti akan masuk dalam kerajaan sorga. Itulah orang-orang setia yang kemudian yang mereka tidak menyembah binatang dan patung. Kemudian mereka tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Ini yang perlu saya garis bawahi. Mereka yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Saudara tahu, karena wacana yang kita lihat hari-hari ini melalui satu info, melalui satu berita di medsos, baik berbagai informasi yang kita dengarkan, bahwa satu saat akan muncul yang namanya produk microchip yang akan diciptakan untuk bisa mendeteksi, atau di alat yang sangat kecil yang akan ditanam di tangan seseorang, tangan kanan, kemudian dia akan ditaruh di dahi. Itu microchip itu dia mempunyai passwordnya adalah 666. Itu adalah satu kode dari antikris. Jadi tanpa disadari, ketika orang menggunakan itu di tangan dan di dahinya, dengan sendirinya orang itu menjadi pengikut antikris. Karena di sini firman Tuhan katakan bahwa
mereka yang akan memerintah bersama dengan Kristus adalah mereka yang tidak memiliki tanda pada dahi dan tangan mereka, menerima tanda. Jadi yang tidak ada tandanya di tangannya itu tanda antikris 666, itulah yang nantinya akan memerintah bersama dengan Kristus. Kalau seandainya mereka menolak dan mereka harus mempertaruhkan nyawanya ketika mereka meninggal mati, waktu Yesus nanti datang kedua kalinya, mereka yang pertama bangkit itu adalah orang-orang yang mati, yang menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus, sekalipun dia harus dipenggal kepalanya, sekalipun mereka harus menderita aniaya sampai mereka mati mempertaruhkan nyawanya. Kemudian mereka juga yang tidak menyembah patung dan berhala, kemudian mereka yang tetap bertahan untuk menyatakan imannya, yang tidak memiliki tanda antikris, dia harus menolak. Makanya sekarang ini kita harus banyak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena saya mendengar bahwa nantinya bahwa semua mata uang ini akan dikendalikan satu negara. Ketika terjadi antikris, pemerintahan antikris, masa aniaya yang besar itu yang disebut dengan Great Tribulation, akan terjadi masa yang sukar. Orang akan dihadapkan dengan masa krisis ekonomi. Ketika orang sulit mendapatkan makan, maka mereka dihadapkan dengan pemerintahan yang di bawah pengendalian antikris, bahwa mereka bisa memberi makan orang-orang yang mau mengikut dan menyembah apa yang mereka katakan sebagai antikris tersebut. Kalau kita menolak Yesus, kemudian siapa yang menolak Yesus, menolak imannya, kemudian dia menyangkali imannya kepada Kristus, kemudian diberikan dia tanda yang namanya microchip, yaitu tanda antikris di tangan kanan dan dahinya, maka tanpa disadari mereka telah menjadi pengikut antikris. Dan mereka tidak akan mungkin mengalami kebangkitan yang pertama, memerintah bersama dengan Kristus, karena pada waktu itu tanda orang-orang yang memiliki tanda antikris itu akan menghadapi kebangkitan kedua, dan mereka akan mengalami penghakiman yang kekal, akan dimasukkan dalam api neraka, api yang menyala-nyala, yang tidak pernah padam siang dan malam. Nah, itulah sebabnya kita perlu dalam hal ini menjadi jemaat gereja Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Karena kondisi sekarang ini saya mendengar informasi bahwa dengan kondisi yang ada, supaya semua mudah dikelola, mudah dideteksi, baik kekayaan dengan menggunakan microchip, nanti semua pemerintah akan mudah untuk mengetahui kekayaannya, berapa depositonya, berapa tabungannya, semua itu bisa terdeteksi. Kemanapun orang itu pergi bisa diketahui, ke luar negeri, kemanapun dia berada bisa terdeteksi dengan adanya microchip. Semua data-data kehidupannya, data-data pribadinya sudah ada semua tersimpan di memori yang namanya microchip, yang passwordnya itu adalah kodenya 666, itu adalah kode antikris. Dengan demikian nanti ketika orang-orang ini yang menggunakan microchip ini memang kelihatannya ini sebagai teknologi yang tinggi, kemana dia pergi tidak perlu membawa ATM, tidak perlu bawa uang dengan uang cash, dia tidak perlu bawa mana, dia cukup dengan ada microchip, dia bisa menggunakan apa saja, semua serba menggunakan microchip yang tersimpan dalam memori tangannya dan dahinya. Tapi tanpa disadari itu adalah tanda antikris, sebagai tanda orang-orang yang menolak Kristus adalah Tuhan. Jadi orang akan terjebak dengan adanya microchip ini, akan banyak orang terjebak. Mereka berpikir di teknologi tinggi, tapi sebenarnya ini satu cara kerja iblis untuk mendata, untuk memasukkan, menjebak orang-orang supaya mereka banyak menjadi pengikut-pengikutnya yang memiliki tanda penolakan terhadap Kristus. Nah, sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita hari-hari ini harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, setia mengasihi Tuhan, supaya ketika kita hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena dikatakan, maka digambarkan bahwa naga itu akan mengejar wanita itu, menggambarkan gereja Tuhan. Dia akan disingkirkan ke padang gurun di satu tempat, di padang belantara, dalam pemeliharaan penjagaan daripada Tuhan. Nah, disitulah gereja Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus ketika sebelum masa aniaya besar, sebelum terjadi masa antikris, di mana
sekarang ini masih ditahan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menahannya. Ketika Roh Kudus dan gereja Tuhan telah disingkirkan dan Roh Kudus sudah tidak ada dunia ini, maka disitulah antikris akan bebas berkuasa melakukan segala perbuatannya di tengah-tengah dunia ini dengan mengadakan satu aniaya besar, kemudian dia menarik begitu banyak, mempengaruhi orang supaya banyak menjadi pengikutnya. Sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup di akhir zaman ini supaya kita terlepas dari situasi keadaan ini dan benar-benar Roh Kudus dari hari ke hari memperbaharui hidup kita semakin serupa dengan Kristus, dan kita dapat melakukan firman Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, karena dikatakan bahwa di ayat 5 dalam Wahyu pasal 20, tapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa 1000 tahun itu, ya inilah kebangkitan pertama. Karena setelah 1000 tahun damai akan ada kebangkitan kedua. Tapi sebelum 1000 tahun damai dia sudah bangkit, berarti dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Tapi kalau sesudah 1000 tahun damai ada orang-orang akan dibangkitkan, memang ada kebangkitan kedua. Tapi kebangkitan kedua itu adalah orang-orang yang mati yang akan menghadapi penghukuman yang kekal. Tetapi saudara, sebab itulah firman Tuhan katakan di ayat 6 dalam Wahyu pasal 20, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama Yesus selama 1000 tahun selama 1000 tahun lamanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah berlangsungnya pemerintahan 1000 tahun damai atau pemerintahan teokrasi bersama dengan Kristus selama 1000 tahun itu, kita tahu apa yang terjadi. Ada sesuatu lagi yang terjadi setelah pemerintahan 1000 tahun damai. Yang pertama, setan itu akan dilepas. Tadi kan dia dirantai. Sebelum pemerintahan 1000 tahun damai, setan, iblis itu dia dirantai, diikat, dimasukkan di dalam jurang maut, dimeteraikan selama 1000 tahun damai. Dia tidak dilepas dan dia tidak bisa mempengaruhi. Tetapi setelah 1000 tahun damai, maka iblis itu, ular itu dilepaskan sesaat waktunya. Ada dasar ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7-9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Nah, seketika saja ketika mereka dilepaskan dan kemudian mereka mulai ingin mempengaruhi seluruh penjuru bumi dan orang-orang yang dipengaruhi. Nah, walaupun dikatakan sini jumlahnya banyak seperti pasir di laut. Nah, kemudian pada saat itulah kemudian firman Tuhan katakan api dari langit turun menghanguskan mereka. Seketika pada waktu mereka coba ingin mempengaruhi lagi orang-orang yang ada pada waktu itu yang masih ada di penjuru muka bumi ini, saat itulah dikatakan api itu dari langit akan turun api untuk menghanguskan mereka. Jadi tidak waktu yang lama, maka pada waktu itu juga seketika lepas kemudian mereka dihanguskan dan ditangkap. Dalam Wahyu 20 ayat 3 firman Tuhan katakan, lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut dan memeteraikannya di atas supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan. Nah, dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, sedikit waktu, hanya sedikit waktu. Cuma kita tidak tahu berapa lama waktu, tapi sedikit waktu ketika mereka mulai mempengaruhi lagi orang-orang penjuru bumi ini yang tidak ikut memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun damai pada masa aniaya besar itu. Nah, kita lihat bahwa pada saat itulah kemudian api dari langit turun menghanguskan mereka. Kemudian kita lihat peristiwa selanjutnya setelah pemerintahan 1000 tahun damai,
setelah iblis, setan, ular itu dilepas seketika, kemudian Tuhan menghanguskannya dan menangkapnya. Kemudian saat itu di dalam Wahyu 20 ayat 10 katakan akan terjadi penghukuman atas setan. Setan itu dihukum. Kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan ketika itulah dia ditangkap, kemudian iblis itu yang tadinya menyesatkan orang itu dilemparkan, dimasukkan ke dalam lautan dan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang dan malam. Itulah api neraka, itulah api yang menyala-nyala, yang membakar iblis dan segala pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang terpengaruh dengan iblis ini, dengan pengaruhnya selama masa pemerintahan antikris ini. Orang-orang yang mengikut, yang tidak bertahan, artinya setia mengikut, mempertaruhkan nyawanya, darahnya. Maka pada saat itu orang-orang yang mengikut antikris, yang memiliki tanda-tanda antikris di lengan dan di dahinya, pada waktu itu mereka itu akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Nah, kemudian dikatakan kebangkitan kedua dan penghakiman tahta putih besar. Di sini juga akan terjadi kebangkitan orang-orang mati, kebangkitan orang-orang yang tidak percaya, kebangkitan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kebangkitan orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Mereka mati, dan mereka yang menyimpang dari firman Allah, mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka yang murtad yang meninggalkan imannya, mereka yang tidak setia, mereka yang meninggalkan Yesus, mereka yang tidak percaya, tidak sungguh-sungguh imannya, yang hanya pura-pura dalam mengikut Tuhan, yang tidak berani menyangkal diri dan tidak mau memikul salib, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang hidup dalam persinahan, mereka yang tidak hidup dalam pertobatan, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka yang mati ini, yang tidak mengalami kematiannya, tidak kebangkitan pertama, maka dia akan mengalami kebangkitan yang kedua. Ketika kebangkitan kedua inilah akan ada penghakiman yang disebut dengan penghakiman tahta putih besar. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Kita perhatikan firman Tuhan. Lalu aku melihat satu tahta putih besar, dan dia yang duduk di atasnya, Yesus. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Di ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan itu. Dengan dasar terang firman Tuhan ini, kita diingatkan, saudara yang kekasih, inilah peristiwa yang akan terjadi ketika orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yang tidak menunjukkan imannya, orang yang malu mengaku Yesus di tengah-tengah dunia lingkungan di mana dia tinggal, yang tidak menyatakan imannya, yang tidak sungguh-sungguh setia ibadah mendengarkan firman Tuhan. Mereka ini akan mengalami kematian yang kedua ketika mereka mengalami kebangkitan kedua, bukan untuk dimasukkan dalam kerajaan surga, melainkan mereka akan menghadapi penghakiman
tahta putih daripada Allah. Mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan mereka yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam buku kehidupan. Saya percaya kalau kita setia sampai akhir, kalau kita setia mengasihi Tuhan, kita setia mengikut Tuhan, menyangkal diri, kita melakukan firman Allah, kita mau ikut Tuhan dengan setia, satu saat kita akan mengalami kebangkitan yang pertama, memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, kalau kita setia kepada Tuhan dan di dalam kita menolak dengan iman ketika kita memiliki Roh Kudus, tidak memiliki tanda 66 sebagai pengikut antikris di tangan kanan dan dahi kita, maka kita setia. Dan ketika kita menolak sekalipun, kita harus mempertaruhkan nyawa kita, setia sampai akhir. Kita percaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Ketika Yesus akan datang kedua kali, orang-orang yang mati dalam Kristus, yang akan memerintah bersama dengan Kristus, dia akan dibangkitkan dan dia akan menerima satu mahkota yang akan dikaruniakan kepadanya, dan kemudian dia akan memerintah 1000 tahun damai bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi mereka yang tidak ditemukan namanya, dikatakan dalam Wahyu 20:15, nama yang tertulis dalam buku kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang tidak pernah padam, siang dan malam akan membakar orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang menolak Yesus, yang murtad, yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka mereka akan menghadapi kematian yang kekal. Itulah sebabnya melalui pelajaran ini membawa kita semakin dalam, semakin sungguh-sungguh, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Biar lewat pelajaran ini kita menunjukkan iman kita mau setia mengiring Tuhan sampai akhir. Kalau kita merasa saat ini tidak layak, merasa kita berdosa, kita mungkin ingat apa yang kita perbuat, kita minta ampun, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita percaya bahwa Allah kita yang setia. Dalam Yohanes 1:9 katakan, dia yang setia akan mengampuni setiap pengakuan dosa kita. Percayalah, hari ini saatnya bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus akan terus membawa kita gereja Tuhan dipulihkan dan semakin disempurnakan, semakin serupa seperti Kristus, sehingga akhirnya satu saat kita akan memandang Kristus muka dengan muka yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih buat perhatian jemaat Tuhan. Mari tetap setia dalam pelajaran pendalaman Alkitab untuk selanjutnya, supaya kita semakin mengerti rancangan rencana Tuhan bagi kita gereja Tuhan yang hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan, yang setia sampai akhir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Allah Roh Kudus terus meneguhkan firman-Nya untuk membawa kita semakin setia mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.